Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Amirah. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang regresi lokal dan smoothing spline penggunaannya pada RStudio. Oke, di sini eh, materinya itu kan membahas tentang regresi lokal dan smoothing spline. Nah, eh, sebelum kita membahas mengenai regresi lokal dan smoothing spline, kita harus mengerti apa sih itu regresi lokal dan apa sih itu smoothing spline. Jadi, regresi lokal itu adalah metode untuk memodelkan hubungan fungsi variabel antara variabel X dan variabel Y tanpa menentukan fungsi tertentu. Fungsi tertentu itu maksudnya kayak linear, eksponensial, dan lain-lain. Nah, sedangkan smoothing spline itu adalah metode yang membentuk kurva halus melalui data. Nah, di sini itu keduanya itu bertujuan untuk memodelkan hubungan nonlinear antar datanya, dan di sini itu kita menggunakan data itu age dan tricepnya atau umur dan kekebalan kulit, tanpa harus membentuk fungsi tertentunya. Oke, kita lanjut. Di sini library-nya itu kita menggunakan 4 5 kita menggunakan 5 library, yaitu library TID, TD-First, dan lain-lain. Oke, untuk datanya dapat kita lihat bahwa datanya itu ada age dan intercept-nya. Untuk ggplot persebaran data dan intercept-nya itu, yaitu ini, dapat dilihat di HTML-nya. Nah, setelah itu, kita melakukan metode yang pertama, yaitu smoothing spline. Di metode smoothing spline ini, parameter utamanya itu adalah spar. Spar itu adalah smoothing parameter. Nah, di smoothing parameter itu kita harus melihat, maksudnya ini kalau kalau sparnya kecil itu berarti garisnya itu sangat lentur atau bisa disebut overfitting. Nah, untuk sparnya itu besar berarti garisnya itu lebih halus atau underfitting. Oke, selanjutnya, eh, jadi kalau untuk smoothing spline ini kalau ditanyakan kayak untuk pembentukan nilainya ini bagaimana? Apakah ada rumusnya atau kita bebas? Jadi untuk smoothing spline ini itu sebenarnya rumus, tidak ada pastinya kalau mau nilai sparnya berapa, tapi itu sparnya itu harus 0 hingga 1. Bagusnya kita menggunakan 0 hingga 1 untuk sparnya. Rentannya maksud saya. Oke. Nah, di sini tuh misal kita melakukan eksperimen manual dengan menggunakan SPAR 0. Nah, dapat kita lihat ketika SPAR-nya itu 0, maka persebaran ggplotnya itu seperti ini. Jadi garisnya itu seperti ini. Masih sangat berlika-liku ya. Ini tuh garisnya itu eh, masih sangat lentur. Ini tuh masuk dalam kategori overfitting. Oke. Eh, Di sini dapat kita lihat bahwa MSE-nya itu 15,68. Selanjutnya, ketika kita menggunakan SPAR-nya itu 0,3, di sini itu di sini itu eh, hasilnya masih bergerigi tapi sudah agak lumayan halus sedikit. Nah, di sini tuh nilai MSE itu 14,38. Ini tuh lebih kecil dibanding jika eh, MSE-nya yang ini itu lebih kecil dibanding dengan SPAR 0 ya. Oke, selanjutnya. Ketika kita menggunakan SPAR 0,6, maka di sini itu hasilnya itu sudah makin halus, kurvanya sudah makin halus.
sudah makin lentur. eh ya, dan di sini tuh MSN itu 13,81. Dan ini tuh sedikit lebih kecil ya dibanding dengan nilai SPAR 0,3. Oke, selanjutnya ketika SPAR-nya 0,9 dapat kita lihat bahwa ini tuh hasilnya sudah sangat halus. Nah, ini tuh sudah sangat mendekati eh, garis lurus. Nah, di mana tuh ini sudah masuk dalam underfitting. Oke, selanjutnya SPAR untuk cross validation-nya. Oke, di sini tuh ketika kita menggunakan SPAR-nya itu nol atau kita tidak menggunakan SPAR, maka di sini itu dalam RStudio-nya itu langsung memilih SPAR terbaik dengan cross validation-nya. Nah, di mana itu dia menggunakan nilai MSE terkecilnya. Dapat kita lihat hasilnya yaitu ternyata MSE terkecilnya itu ada di 13,77. Nah, dengan persebarannya seperti ini. Nah, jadi kayak semakin kecil sparnya itu, modelnya itu terlalu sensitif terhadap data atau noise-nya. Nah, jadi semakin besar sparnya itu, maka model terlalu sederhana dan kehilangan variasi pentingnya. Dan nilai optimal atau cross validation nilai optimal atau cross validation-nya itu memberikan kompromi terbaik antara bias dengan variasinya. Oke, selanjutnya yaitu regresi lokal. Nah, di regresi lokal ini parameter utamanya itu span. Jadi kalau smoothing spline itu parameternya itu spar, kalau regresi lokal itu parameternya itu span. Oke, di sini itu jika kita menggunakan span yang kecil, maka sedikit tetangga yang dipakai atau overfitting. Nah, ketika spannya besar, maka banyak tetangga itu maksudnya tuh kayak kurvanya itu lebih halus atau underfitting. Oke, di sini kita menggunakan eksperimen manual dengan span itu 0,2. Kita lihat bahwa ternyata ketika span itu 0,2 itu hasilnya eh, masih sangat mengikuti garis, eh, masih agak mengikuti garis, dan ini tuh masih masuk dalam kategori overfitting. Nah, ketika kita sudah ketika kita sudah masuk dalam span 0,4, ternyata di sini itu sudah mulai eh, terlihat bentuk kurvanya, kurva halusnya maksud saya, dengan tren yang jelas. Nah, ini tuh sudah masuk dalam fit yang baik. Oke, dan ketika kita menggunakan spannya itu satu, nah hasilnya itu kurva itu sangat halus dan hampir seperti garis linear. Oke, sebelumnya saya tidak menjelaskan tadi mengenai span. Untuk span itu rentannya 0,1 juga. Tetapi ketika keren ya, sebenarnya bisa di atas satu. Tapi itu tuh hasilnya akan tidak akurat. Tidak akurat karena nilainya itu eh, sudah sangat lurus kurvanya. Nah, sekarang kita akan coba ketika nilai spannya itu di atas satu, maka bagaimana hasilnya? Kita coba ya. Ketika kita menggunakan nilai spannya itu 5, ternyata hasilnya itu seperti ini. Ketika kita melihat spannya 5, hasilnya itu sudah sangat lurus. Nah, jadi kurvanya itu terlalu apa ya namanya? Jadi nilainya itu terlalu besar. Jadi semua titiknya itu dirata-ratakan dan itu tidak akurat. Jadi untuk lebih bagusnya ketika kita ingin melakukan atau menggunakan span itu bagusnya hanya menggunakan rentan 0 hingga 1 saja. Karena ketika kita menggunakan span di atas satu itu berarti nilainya sudah tidak akurat lagi. Karena pasti semua titiknya itu dirata-ratakan seperti itu. Oke, selanjutnya, astaga, tunggu ya.
Selanjutnya untuk span cross validation-nya. Untuk span cross validation-nya ini yang loss CV ini, cross validation ini itu maksudnya mencari span terbaik dengan metode cuckold dari cross validation-nya. Oke, selanjutnya di sini kita juga menggunakan MSE dan di sini untuk lokal regresi cross validation-nya itu ini hasilnya ada span, mean estimate, numfold-nya, standar deviasi error-nya. Nah, ternyata di sini itu di base span-nya itu kan tadi kita lihat bahwa ada beberapa di local reg-nya ini hasilnya. Nah, nah di base span-nya ini, nah ternyata di base span-nya ini yang terbaik itu eh, Oke, sebelum saya jelaskan dulu bahwa di base span itu menunjukkan nilai span dengan MSE terkecilnya, di mana ketika MSE itu yang paling kecil berarti modelnya itu yang paling optimal. Ternyata di base span ini kita dapat bahwa spannya itu 0,41, mean estimate-nya itu 14,28, dan standar errornya itu 1,35. Untuk lokal regresi base-nya itu adalah model dengan span terbaiknya. Nah, ternyata kita dapatkan ini, triset itu. Ternyata kita dapat ini dengan trisetnya itu 3,4, H-nya itu ini, fitted-nya itu ini, dan resip-nya itu ini. Dan untuk persebaran di ggplot-nya itu seperti ini hasilnya. Sudah sangat halus. Jadi, span terbaik itu adalah keseimbangan antara kompleksitasnya itu maksudnya itu kayak bias rendahnya dan varian rendahnya. Nah, jadinya model itu cukup halus untuk menangkap tren tapi tidak terlalu mengikuti noise-nya yang terbaiknya ya. Oke. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.